Hai 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 hai, selamat siang bersama lagi dengan saya bukan konten kreator. Kali ini di acara untuk membedah sebuah kata-kata yang pernah sering kita dengar mengenai kitab suci Al-Quran. Allah akan menjaga Al-Quran hingga yaumul kiamat. Ini sebuah perkataan, sebuah kalimat yang sering kita dengar, dan kalimat ini yang akan saya bedah nantinya, karena kalimat ini banyak sekali forum-forum perdebatan yang saling menjelekkan kitab suci, saling mengklaim bahwa kitab suci ini palsu, yang asli punya saya dan lain sebagainya. Ini tentu sangat memprihatinkan, karena untuk memperdebatkan sebuah keyakinan itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Terlebih kitab suci itu sia-sia belaka. Karena apa? Untuk mengerti atau untuk mendalami agama, keyakinan kita sendiri saja kita perlu waktu, bahkan mungkin seumur hidup. Lalu untuk apa sih untungnya menghujat keyakinan lain? Itu tidak berguna. Keyakinan itu adalah urusan kita dengan Tuhan, urusan manusia dengan Tuhan. Oke? Nah, semoga video kali ini bermanfaat, dan video kali ini semoga meningkatkan kesadaran kalian sebagai warga negara Indonesia yang tentu saja majemuk dengan berbagai suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan membuka video tentang kisah para kitab samawi, dan videonya ada di sini. Allah akan menjaga keaslian Al-Quran hingga kiamat tiba. Audiens tentu pernah mendengarnya. Kata-kata ini seringkali disalahgunakan untuk menjelekkan kitab suci lain dengan mengatakan bahwa kitab suci selain Al-Quran, yaitu Injil, Taurat, Zabur sudah tidak asli. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih sebenarnya makna dari kitab suci? Kitab suci itu adalah kumpulan dari wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia melalui utusannya untuk menjadi panduan hidup manusia di dunia. Kitab-kitab suci itu ada yang tertulis di pikiran dan terpatri di dalam hati nurani, dan ada juga yang dibukukan. Kitab suci yang dibukukan itu dalam bahasa Arab disebut mushaf. Ada klaim bahwa kitab-kitab tersebut telah dimanipulasi. Namun, pada faktanya mushaf Al-Quran yang palsu pun ternyata ada. Tapi, terbukti bahwa Al-Quran masih tetap terjaga keasliannya, walau ada mushaf yang palsu. Pertanyaan dari realita ini adalah bagaimana Tuhan menjaga eksistensi wahyu-Nya hingga kiamat. Sebagai orang yang prihatin dengan maraknya perdebatan dan saling menghina kitab suci, saya akan coba mengupas makna kata di atas dengan pemahaman saya. Artikel ini terkait dengan artikel yang pernah saya buat mengenai Islam. Artikel itu berjudul, Makna Islam, dan Fase-Fase Kehidupan Manusia. Kisah Kitab Taurat dan Zabur. Kitab Taurat dan Zabur adalah dua kitab yang diturunkan pada kedua rasul di fase peradaban, di mana peradaban manusia ini baru saja terbentuk. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, dan kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Ayat-ayat di kedua kitab ini jauh lebih sedikit dan lebih sederhana daripada di kitab Injil, karena pada masa itu, manusia masih dituntun Tuhan. Apa bentuk tuntunannya? Manusia di masa ini hanya diberi dua pilihan. Ikuti ajaran tauhid atau dibinasakan. Alhasil, di dalam Al-Quran pun akhirnya muncul kisah-kisah pembangkang yang dibinasakan Tuhan dengan bencana yang sangat mengerikan, sedangkan mereka yang mengikuti ajaran tauhid diselamatkan oleh Tuhan melalui utusannya. Apa tujuan Tuhan membinasakan pembangkang dan menyelamatkan orang yang taat? Tujuan sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan maha berkuasa. Tuhan menunjukkan rahmat-Nya melalui contoh-contoh itu. Mereka yang selamat akhirnya meneruskan ajaran tauhid dan mewariskannya untuk generasi mendatang. Kisah Kitab Injil. Kitab Injil atau Bible diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa sendiri hidup di masa peradaban sudah berkembang sedemikian pesatnya.
Hubungan antara negara dan diplomasi sudah dikenal. Fase ini adalah fase penyempurnaan, di mana interaksi manusia semakin beragam. Berbagai teknologi seperti matematika, fisika, dan ilmu alam justru mencapai puncaknya di sini. Tuhan menurunkan banyaknya pengetahuan di masa ini. Itulah sebabnya, di masa ini banyak sekali pengetahuan yang nantinya berguna untuk masa depan. Di fase ini, manusia sudah lebih banyak mendapat kebebasan jika dibandingkan dengan fase sebelumnya. Mereka yang menentang Nabi Isa tak semuanya mendapatkan azab secara kontan. Ada yang ditangguhkan, tapi ada juga yang mendapatkan azab secara langsung. Bentuk azab yang diturunkan Tuhan tak selalu bersifat membinasakan seperti pada fase-fase sebelumnya. Bentuk azabnya lebih beragam. Adapun ayat-ayat dalam kitab Injil itu lebih lengkap dan lebih kompleks daripada kitab Taurat dan Zabur. Mengapa demikian? Karena kitab Injil diturunkan di tengah umat yang peradabannya sudah jauh lebih maju daripada sebelumnya. Apakah kisah Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup di masa puncak dari fase penyempurnaan peradaban. Di masa ini, kertas telah ditemukan, dan penggunaannya telah meluas. Di masa beliau lahir banyak penulis, filosof, sastrawan dan juga para cendekiawan. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, atau yang disebut sebagai nabi akhir zaman. Pada saat beliau diturunkan, Tuhan lebih banyak menurunkan ilmu pengetahuan di muka bumi. Bahkan, ketika Nabi Muhammad hidup, pengetahuan yang diturunkan Tuhan mencapai puncaknya. Fase ini adalah puncak dari penyempurnaan peradaban. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kebebasan yang hampir penuh pada manusia, sebelum pewahyuan ditutup. Rahasia langit ditutup, sehingga setan tak bisa menembus langit. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi kitab suci Al-Quran itu adalah ketiga kitab sebelumnya, dan juga wahyu tambahan yang hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap. Itulah sebabnya tak ada kitab suci selengkap dan sekomplek Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab terdahulu diturunkan di masa dan zaman yang berbeda. Namun, inti dari ajaran yang diturunkan pada Nabi Muhammad hakikatnya sama dengan ajaran yang diturunkan pada Nabi dan Rasul sebelumnya, yaitu ajaran Tauhid ataupun monoteisme. Apakah kitab suci sebelum Al-Quran di masa kini palsu? Tuhan menjamin keaslian kitab suci Al-Quran akan terjaga hingga kiamat. Apakah hanya Al-Quran? Lalu bagaimana dengan Taurat, Zabur dan Injil? Apakah keaslian kitab itu sudah tidak ada? Tidak begitu kawan. Kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil tetap terjaga juga keasliannya, karena ketiga kitab itu ada di dalam Al-Quran, plus penyempurna dari ketiga kitab itu. Berarti, ketiga kitab itu sebenarnya masih asli, hanya saja disempurnakan dalam Al-Quran, yang dimanipulasi adalah cetakan bukunya. Kitabnya tak akan bisa berubah keasliannya. Mengapa? Karena kitab suci yang otentik, terutama di era Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa justru terpatri di hati nurani. Yang bisa dipalsukan adalah cetakannya. Tapi, tidak semua dipalsukan. Saat ini, masih banyak umat beragama yang mempertahankan keaslian kitab sucinya. Keempat kitab suci itu menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa langit. Itulah sebabnya, kitab itu disebut kitab samawi. Hanya saja, keempat kitab itu diturunkan di tengah bangsa yang berbeda. Itulah sebabnya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, sedangkan Taurat, Zabur dan Injil menggunakan bahasa Ibrani. Mengapa demikian? Karena Taurat, Zabur dan Injil diturunkan di tengah-tengah kaum Bani Israel yang berbahasa Ibrani, sedangkan Al-Quran diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang berbahasa Arab. Semoga dengan tulisan ini, tak ada lagi perdebatan dan saling ejek kitab suci, terutama pada sesama kitab suci samawi ataupun kitab suci lain. Boleh kita bangga dengan kitab suci, namun tak perlu kita menjelekkan kitab suci lain.